Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitkul Syalo, NIM 2240336 akan menjelaskan keputusan produk dan brand. Untuk yang pertama, ada pengertian produk dan brand dalam pemasaran internasional. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Dalam konteks pemasaran internasional, produk dapat berupa barang atau jasa yang harus disesuaikan dengan karakteristik fisik, preferensi, budaya, dan kebutuhan pasar di berbagai negara. Brand atau merek adalah identitas yang membedakan satu produk atau layanan dari yang lain. Brand tidak hanya berupa nama atau logo, tetapi juga mencakup karakteristik, citra, dan reputasi yang membentuk persepsi konsumen tentang produk tersebut. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan produk dan merek. Yang pertama ada perbedaan budaya dan referensi konsumen. Budaya menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan produk dan merek di pasar internasional. Contohnya adalah penyesuaian rasa makanan, bahasa kemasan, atau simbol dalam komunikasi pemasaran. Dan yang kedua, regulasi dan kebijakan perdagangan internasional. Peraturan pemerintah seperti standar keamanan produk, kebijakan impor, tarif, dan regulasi label wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dan yang ketiga, daya beli dan kondisi ekonomi pasar target. Faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita dan daya beli konsumen turut menentukan jenis produk dan tingkat harga yang dapat diterima. Dan yang keempat, persaingan dan posisi merek. Keputusan merek juga dipengaruhi oleh tingkat persaingan di pasar internasional. Merek global yang kuat dapat memanfaatkan reputasi dan citra merek untuk menjaga konsumen. Namun perlu strategi diferensiasi di pasar baru agar tetap kompetitif dan relevan. Dan yang kelima yaitu teknologi dan media digital. Peran teknologi dan media digital dalam pemasaran internasional sangat penting untuk memperluas jangka pasar dan membangun brand awareness. Dan selanjutnya ada strategi diferensiasi produk dan branding di pasar global. Strategi diferensi produk tujuannya itu menciptakan produk yang unik dan bernilai tambah. Dan untuk bentuk diferensiasi, yang pertama ada inovasi dan fitur baru, desain dan estetika yang menarik, dan layanan purna jual yang baik, kualitas produk yang ditawarkan. Seperti contoh, eh, Apple unggul lewat desain dan inovasi. Amazon melalui layanan pelanggan. Hasilnya meningkatkan loyalitas dan mengurangi sensitivitas harga. Dan yang selanjutnya yaitu strategi branding global. Branding menjadi alat utama dalam menciptakan brand equity, nilai merek, dan loyalitas konsumen. Perusahaan global harus menyeimbangkan dua hal tersebut. Standarisasi global menjaga konsentrasi merek di berbagai negara. Adapun lokal menyesuaikan produk dengan budaya dan preferensi pasar lokal. Dan selanjutnya ada pengaruh budaya dan regulasi terhadap pengembangan produk dan merek. Dan yang pertama, pengaruh budaya terhadap pengembangan produk dan merek. Yang salah satu, preferensi dan persepsi konsumen. Budaya menentukan apa yang dianggap bagus, indah, sesuai atau terima, sehingga mengaruhi desain produk. Misalnya, estetika tertentu mungkin dihargai di satu budaya, namun dianggap berlebihan atau tidak sesuai di budaya lain. Dasarnya nilai simbol dan makna produk. Produk tidak hanya dipandang sebagai objek fungsional, melainkan juga sebagai simbol merek dan produk membawa pesan budaya, identitas kelompok, status sosial, dan simbol nilai tertentu. Contohnya kampanye Bangga Buatan Indonesia yang memanfaatkan identitas budaya untuk menarik konsumen lokal.
dan adaptasi terhadap variasi budaya lokal. Perusahaan yang beroperasi di banyak wilayah perlu menyesuaikan produk dengan budaya lokal, seperti rasa, aroma, tekstur, bahan, kemasan, ukuran porsi, warna, penggunaan ikon lokal, dan lain-lain. Budaya sebagai sumber inovasi. Budaya lokal dapat menjadi sumber inspirasi inovasi produk, misalnya motif tradisional, metode pembuatan tradisional, bahan lokal, atau estetika budaya yang unik bisa diolah menjadi keunggulan produk. Dan selanjutnya, pengaruh budaya terhadap pengembangan produk dan merek. Yang pertama yaitu pelindungan kekayaan intelektual. Dan yang kedua yaitu standar teknik, kualitas, keselamatan, dan lingkungan. Produk sering diatur agar memenuhi standar keamanan, lingkungan, kehalalan, kesehatan, atau standar teknis lainnya. Regulasi semacam ini memengaruhi proses pengembangan produk, pemilihan bahan, proses produksi, pengujian, dan sertifikasi. Dan regulasi pemasaran dan label. Peraturan mengenai apa yang boleh diklaim pada label produk, misal halal, organik, kesehatan, atau klaim keamanan, misalnya bebas bakteri, dan lain-lain. Dan sangat memengaruhi positioning merek. Jika regulasi ketat, klaim harus didukung bukti ilmiah dan sertifikat. Jika tidak, perusahaan bisa terkena sanksi. Dan selanjutnya itu dampak regulasi terhadap inovasi. Regulasi bisa menjadi pendorong inovasi, misalnya dengan mendorong terciptanya produk dan lebih aman dan ramah lingkungan. Namun, di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat dapat memperlambat inovasi karena penambahan biaya riset dan sertifikasi, terutama bagi UMKM. Sekian dari saya. Terima kasih.